Hari ini kalau nonton TV, semua menampilkan persidangan kasus Sambo. Tentu aja kita bisa melihat secara terbuka sebetulnya kasus ini tuh kayak apa. Bagaimana proses itu terjadi, apa latar belakangnya, kemudian siapa-siapa saja yang harus bertanggung jawab, posisi Sambo sebagai pelaku utama misalnya dalam dakwaan jaksa, dan posisi-posisi orang-orang yang lainnya. Ada banyak keribetan, tapi lama-lama kita akhirnya bisa melihat dengan jernih kasus itu terurai satu-satu, dan dengan persidangan yang terbuka kita bisa menonton secara langsung prosesnya. Ini sebetulnya cukup bagus buat kita atau masyarakat yang kemarin-kemarin itu sempat meragukan institusi Polri. Dengan dibukanya persidangan ini ke masyarakat dan kita bisa menyaksikan secara langsung, maka setidaknya kita tahu bahwa institusi ini terus-menerus melakukan perubahan dan pembenahan. Iya sih, namanya institusi yang punya kekuasaan, punya senjata, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum. Tentu saja itu bisa diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Institusi ini kalau kita baca terus-menerus kayak diterpa cobaan yang luar biasa. Cobaan yang besar kemarin kasus Verdi Sambo yang membuat semua masyarakat matanya melirik pada perilaku institusi ini. Belum reda kasus ini, terjadi kasus Kanjuruhan yang ujung-ujungnya disalahkan lagi para penegak hukum. Meskipun sebetulnya kalau dalam konteks Kanjuruhan ya variabelnya banyak. Penegak hukum ingin menegakkan hukum, ingin menertibkan penonton pada saat itu. Kondisi stadion yang barangkali tidak sesuai dengan standar FIFA. Pelaku-pelaku atau panitia yang barangkali tidak aware terhadap problem-problem, kemungkinan-kemungkinan terjadi hal yang seperti itu. Dan lain-lain. Artinya nggak 100% bisa disalahkan ke penegak hukum, ke polisi. Tapi ternyata dalam prosesnya ada beberapa anggota kepolisian yang jadi tersangka. Dan kita menunggu lagi bagaimana penyelesaian kasus-kasus di Kanjuruhan. Belum juga selesai, ada lagi kasus lain di mana Kapolda Jatim yang baru 4 hari diangkat, Teddy Minahasa, ditangkap karena kasus narkoba. Wow, bayangin terus-menerus dapat hantaman. Ketika suasana seperti itu, Presiden kemudian mengambil langkah untuk memanggil semua petinggi kepolisian ke istana. Dan simbolnya jelas, Presiden meminta mereka nggak bawa ajudan. Para polisi Jenderal Bintang 2 ke bawah nggak boleh naik mobil pribadi, harus naik bus bareng-bareng. Nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa tongkat komando dan topi kebesaran. Mereka datang ramai-ramai ke istana untuk mendengarkan arahan Presiden. Bagaimana polisi bersikap. Simbol yang ingin disampaikan kayaknya jelas. Iya, Anda ini berpangkat, pakai seragam, punya wewenang, diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan. Tetapi Mbok, ya jangan berlebihan. Jangan juga keterlaluan menggunakan segala fasilitas itu untuk misalnya kepentingan pribadi. Itu barangkali simbol yang ingin disampaikan oleh Presiden. Kasus Sambo yang dibuka kepada publik, kasus-kasus lain, bahkan kasus penangkapan seorang Jenderal Bintang 2 karena narkoba, itu menandakan bahwa ada proses pembenahan dalam institusi ini. Kita tahu nggak semua orang yang 500.000 itu bisa jalan di garis yang lurus. Tapi ada satu yang menarik yang ingin gue sampaikan. Polri ini memang
terus melakukan pembenahan karena dia disorot oleh masyarakat. Kenapa dia disorot? Karena kan memang fungsinya dia langsung menangani problem-problem yang ada di masyarakat. Sebetulnya dalam konteks penegakan hukum atau dalam konteks hukum di Indonesia bukan cuma Polri yang harus kita lakukan koreksi atau evaluasi atau pengawasan terhadap publik atau pengawasan dari publik. Yang harus juga diperhatikan adalah misalnya institusi kehakiman. Kan baru kemarin itu ada hakim yang ditangkap KPK. Bayangkan kalau misalnya cuma satu institusi yang diberesin atau yang mau melakukan pembenahan, sementara institusi penegak hukum lainnya masih babak belur. Kejaksaan, kehakiman, ya percuma. Capek-capek misalnya kalau polisinya benar, bahwa kasusnya harus disampaikan ke kejaksaan atau dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau jaksanya main, ya repot. Setelah itu kemudian masuk ke persidangan, akhirnya kekuasaan di tangan hakim. Kalau hakimnya ngaco-ngaco, ya repot. Gue ingin bilang bahwa semestinya ya, semua institusi hukum ini perlu perhatian lebih serius. Iya, sekarang saat ini Polri sedang melakukan pembenahan, sedang melakukan proses seleksi alam. Barangkali orang-orang yang memang selama ini menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, terlalu bermewah-mewah, itu kelihatan sama publik dan kemudian mereka harus koreksi diri agar kembali lagi kepada khitohnya. Ya, kejaksaan dan kehakiman mestinya melakukan hal yang sama. Apalagi kehakiman ketika baru saja kemarin ada satu hakim agung yang ditangkap KPK, kan ini sebetulnya momentum. Sayangnya memang institusi ini tidak seperti Polri yang langsung berinteraksi dengan masyarakat luas dengan segala persoalannya. Kejaksaan dan kehakiman lebih elitis. Kita ketemu mereka kalau di persidangan aja. Kalau nggak di persidangan kan nggak ketemu kita. Tapi ini juga persoalan loh. Jadi kalau memang kita mau nyorotin, semuanya harus kita soroti secara serius. Ini adalah momentum untuk penegakan hukum. Dan alhamdulillah berbagai kasus yang aneh, berbagai kejadian yang aneh bisa terungkap ke publik karena memang demokrasi di Indonesia sedang berjalan efektif. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dulu kan demokrasi katanya pers sebagai pilar keempat demokrasi setelah yudikatif, legislatif, eksekutif. Kemudian ada pers. Sekarang pers itu bukan cuma institusi media formal atau media mainstream saja. Pers dalam konteks yang lebih luas adalah kita semua, masyarakat. Kalau diperhatikan malah media mainstream sekarang udah kejebak. Lo lihat deh media mainstream kita. Kelompok-kelompok atau grup-grup besarnya kan juga punya afiliasi politik. Metro TV afiliasi politiknya ke Nasdem. Karena owner Nasdem dan owner Metro TV sama. Grup RCTI afiliasi politiknya ke Partai Perindo. Karena ownernya samaan sama ketua Perindo. Ke TV One misalnya ke Abu Rizal Bakri yang bernuansa Golkar. Bahkan barangkali dari kemarin isunya selalu membela Anies Baswedan misalnya. Jadi grup-grup media besar itu atau Detikom yang komisarisnya Pak SBY itu kan jelas afiliasinya ke Partai Demokrat. Grup-grup media ini yang diharapkan menjadi pilar keempat demokrasi ternyata ya harus kita akui. Dia adalah corong-corong kekuasaan atau corong-corong partai politik. Dan berita-beritanya mungkin saja, ini gue bilang mungkin ya, terpengaruh oleh afiliasi politik. Atau karena media sebagai institusi bisnis mungkin saja terpengaruh oleh afiliasi ekonomi, afiliasi bisnis. Kalau misalnya Pak Anies belanja iklannya besar ya seolah-olah media itu membela Pak Anies misalnya. Atau tokoh-tokoh politik yang lain. Jadi memang pilar kelima demokrasi yang sekarang tumbuh dan menjadi watchdog atau menjadi anjing penjaga dari berjalannya semua sistem ini adalah kita sendiri. Orang-orang yang punya akun media sosial dan diberi wewenang atau hak oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapat.
Asal jangan hoax, asal jangan fitnah, asal jangan melanggar hukum. Ketika kita mengkritisi jalannya kekuasaan, itu kita sedang berfungsi sebagai warga negara yang baik. Kasus Sambo, kasus yang lain-lain yang didorong oleh publik, disemangati atau dinyinyirin oleh publik, pada akhirnya terbukti membuat beberapa institusi ini melakukan pembenahan. Ini adalah berkah bagi kita, berkah bagi demokrasi. Memang demokrasi riuh, serius obrolan orang di pasar. Tapi demokrasi pada akhirnya memberi ruang untuk saling koreksi, saling memberikan penilaian, saling evaluasi. Kalau institusinya atau orang-orang pemegang kekuasaannya sadar bahwa mereka diawasi oleh seluruh masyarakat, tentu mereka akan lebih amanah menjalankan jabatannya, menjalankan fungsi-fungsi publiknya. Kalau mereka nggak sadar, main-main di ruang gelap, ya kita nggak bisa apa-apa juga. Tetapi percaya deh, semakin kita mandiri untuk bisa menyuarakan suara kita, semakin kita bisa menjadi faktor mengawasi jalannya kekuasaan, mudah-mudahan orang-orang yang memegang kekuasaan jadi lebih hati-hati apabila mereka mau menyeleweng. Kita merayakan ini semua, keterbukaan, merayakan bahwa masyarakat punya hak yang sama, masyarakat bisa mendobrak sebuah kasus yang tadinya barangkali pengen ditutup-tutupi oleh pelakunya, oleh Sambo misalnya karena dia punya kekuasaan, ternyata didobrak habis oleh masyarakat. Dan sekarang kita saksikan terbuka di televisi. Kita nonton bagaimana proses persidangan dan konstruksi kasusnya bisa kita dapati. Apa sih yang sebetulnya terjadi? Kalau para pemegang kekuasaan ini sadar, dalam konteks agama misalnya ada malaikat di kiri dan kanan, malaikat Rokib dan Atid yang mencatat semua perilaku. Sekarang publik ini seolah-olah tampil seperti pencatat perilaku para pemegang kekuasaan. Pencatat yang nyinyir, pencatat yang teliti, pencatat yang bisa melakukan penilaian langsung, sehingga mudah-mudahan para pemegang kekuasaan ke depan lebih hati-hati. Karena nggak bisa lagi kayak dulu-dulu yang bermain di ruang-ruang gelap tanpa diketahui oleh publik. Sekarang semua bisa kita bongkar. Bahkan piagam penghargaan Pak Anies Baswedan kemarin sebagai Bapak Toleransi aja bisa dibongkar oleh masyarakat. Ternyata salah satu penandatangannya itu dipalsukan. Gua nggak tahu penandatanganan palsu apa memang sengaja diselewengkan penandatangan itu dari karena plakat itu diserahkan oleh FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, ditandatangan oleh tokoh-tokoh agama. Salah satu tokoh dari agama Katolik katanya mengatakan, saya nggak hadir dan nggak pernah menandatangani, tapi di piagam itu ada tanda tangannya. Nah, itu publik ngebongkar. Jadi perilaku-perilaku kekuasaan ini dibongkar dengan baik. Tapi pada konteks yang lain juga berbahayanya atau ada implikasi negatifnya, informasi yang dari publik selalu diombang-ambingkan. Kasus misalnya ijazah Pak Jokowi yang diteriak-teriakan sama Sugi Nur dan Bambang Tri itu sebagai ijazah palsu. Itu akhirnya sebagian orang percaya. Sebagian orang meyakini bahwa itu benar-benar ijazah palsu. Yang gua heran, orang-orang ini yang percaya pada informasi ijazah palsu, kemarin atau baru-baru saja dengan gigih membantah bahwa tanda tangan yang ada di piagam penghargaan Pak Anies Baswedan itu tidak palsu. Ketika ijazah itu sudah dibuktikan, UGM sudah ngomong, teman-teman kuliah Pak Jokowi udah ketemu dan beredar di media sosial videonya, teman-teman SMA-nya udah ngomong. Orang masih tetap aja, ijazahnya mana, ijazahnya mana. Sementara mereka-mereka yang meragukan dengan bukti yang clear itu mau bantah-bantah lagi di
soal sertifikat atau piagam penghargaannya Pak Anies. Ini semua kenapa? Ini semua karena memang kita sedang terus membenahi kultur demokrasi kita. Demokrasi memang riuh, tetapi ada satu hal yang positif. Kekuasaan akhirnya bisa kita telaah, bisa kita kawal, bisa kita evaluasi secara langsung. Institusi-institusi yang penting, terutama para penegak hukum, bisa kita koreksi sifatnya, kita bisa koreksi tindakannya, kita bisa kritisi kebijakannya, karena memang demokrasi kita sedang tumbuh. Gua secara personal bersyukur Indonesia sekarang diberikan berkah demokrasi yang luar biasa. Kita bisa berteriak, kita bisa bersuara, kita bisa menggugat yang dulu-dulu barangkali nggak berani kita lakukan. Kita gugat dan biasanya gugatan itu ada dukungan publik. Ini yang menarik. Tapi ya gitu, pasti ada yang terbelah. Pasti masyarakat ada yang pro dan kontra. Sama pro dan kontranya ketika orang melihat kasus Resti Kejora. Ada yang bilang Resti itu adalah istri yang solehah, yang dibanting sampai lehernya pindah, tapi akhirnya memaafkan. Ada yang bilang, ya mungkin Resti cinta banget sama Rizky. Gua nggak tahu, tapi itulah kondisi kita. Satu lagi yang ingin gue sampaikan, kita bersyukur berkah demokrasi itu kita manfaatkan dengan baik dan kita sudah merasakan hasilnya. Jangan takut bersuara kalau Anda yakin benar. Jangan takut beropini kalau Anda yakin benar. Tetapi jangan pernah bersuara kalau yang Anda sampaikan itu adalah fitnah atau yang Anda sampaikan itu adalah berita-berita hoax. Batasan kita di situ. Sekarang kita saksikan persidangan kasus Sambo dan kita tahu banyak institusi publik sedang berbenah diri. Kita beri kesempatan pada mereka untuk melakukan pembenahan dan kita harap setelah ini semua pejabat publik itu lebih hati-hati lagi menggunakan kekuasaannya agar kita masyarakat tidak dirugikan oleh perilaku dan keserakahan oknum-oknum tertentu. Gue Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.